Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kembali lagi dengan saya Sugeng Trisiswoyo dalam program KKN Unisma Bekasi. Baik adik-adik semuanya, pada video kali ini akan kakak jelaskan tentang tata cara berwudu yang baik dan benar. Nah, nanti silahkan adik-adik lihat pada video berikut ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman-teman sekalian, sekarang kita praktik bagaimana tata cara wudu berdasarkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga dari keterangan para ulama. Ketika kita mau berwudu, maka dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Setelah menghadap kiblat, maka ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena memang disunnahkan oleh Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkan kita ke kiblat, kemudian baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sunnah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah membasuh pergelangan tangan. Jadi tangan sampai pergelangan kita basuh sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kita lanjutkan sunnah berikutnya, yaitu berkumur-kumur yang kemudian dilanjutkan memasukkan air ke dalam hidung. Dan ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan menggabungkan, adalah memasukkan ke hidung kemudian ke mulut. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Atau kita pisah, ke mulutnya 3 kali, baru ke hidung 3 kali. Nah, itu sunnah di awal ketika kita melakukan wudu. Berikutnya adalah kita melakukan rukunnya, yang kita awali dengan niat. Kita disunnahkan untuk melafalkan niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala. Tetapi yang wajib adalah yang ada di dalam hati. Jadi ketika kita membasuh wajah, barengkan ketika kita membasuh wajah dengan niat yang ada di dalam hati, saya berwudu karena menghilangkan hadas kecil karena Allah. Dan batas wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu. Sedangkan lebarnya adalah mulai dari telinga sampai telinga. Dan dianjurkan dari atas ke bawah. Kemudian jangan lupa untuk meratakan. Semua yang ada di bagian wajah wajib kita basahi semua. Jadi mulai dari ujung tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah juga harus basah. Kemudian dari kuping kanan ke kuping kiri juga harus basah. Setelah itu, berikutnya adalah membasuh tangan. Dianjurkan kita awali dengan tangan kemudian sampai siku. Nah, kemudian kita ratakan. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan tangan yang kiri, kita lakukan dari tangan sampai ke siku dan dilakukan sebanyak 3 kali. Semua yang ada di tangan, baik itu berupa daging tambahan ataupun rambut yang ada di tangan, itu wajib basah semuanya. Kemudian ada sunnah, yaitu tasbik, mengumpulkan tangan kanan dan tangan kiri. Nah, setelah itu baru kemudian kita mengusap kepala. Cara mengusap kepala, kalau dalam mazhab Syafi'i bisa kita lakukan sebagian dari kepala. Misalnya di ubun-ubun boleh, atau di bagian manapun juga boleh. Tetapi yang afdol adalah, yang utama adalah mengusap seluruh kepala semuanya. Dan ini sunnah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Seperti ini. Jadi caranya adalah setelah tangan kita basahi, maka jempol kita letakkan sebelah sini, kemudian jari tengah diletakkan sebelah sini, kemudian diputar ke belakang, langsung ke depan lagi. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Berikutnya dilanjutkan dengan sunnah berikutnya, yaitu mengusap telinga. Mengusap telinga itu adalah kita basuh tangan kita, setelah basah maka masukkan telunjuk kita itu ke bagian dalam telinga, dan kemudian kita bersihkan lipatan-lipatan yang ada di dalam telinga, lalu kita lanjutkan bagian belakang dengan ibu jari. Nah, ini kita lakukan juga sebanyak
3 kali. Nah, ini contohnya. Lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian jangan lupa untuk memastikan bahwa telinga kita basah, ada kesunahan yaitu dengan mengusap tangan kemudian diletakkan di telinga. Itu tentang telinga. Lalu kita lanjutkan dengan membasuh kedua kaki. Dan kaki ini kita awal dari kaki kemudian sampai mata kaki. Dianjurkan dilakukan sebanyak 3 kali. Seperti ini. Kita basuh sampai sempurna. Yang kanan 3 kali, kemudian juga yang kiri sebanyak 3 kali. Nah, setelah kita basuh 3 kali, ada kesunahan untuk menyela-nyelai dari jari-jari kaki kita. Yaitu caranya dengan menggunakan kelingking kita sebelah kiri, kita awali dari bagian bawah kaki yang paling kanan, kelingking, bagian kelingking. Kemudian lanjut, kemudian ke yang sini, terus sampai ke kelingking sebelah kiri. Kemudian setelah kita berwudu, mulai dari membasuh wajah sampai membasuh kaki, maka ada kesunahan yang bisa kita lakukan, yaitu berdoa. Bagaimana cara berdoa? Berdoanya adalah dengan menghadap ke arah kiblat, kemudian tangan diangkat ke atas, pandangan kita ke arah langit, kemudian berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatakhirina waj'alni min ibadikas salihin. Kemudian setelah itu disunnahkan membaca solawat dan salam kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu tangan diturunkan tapi tetap pandangan ke arah kiblat. Kita berdoa, kita membaca surat Al-Qadar. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, kita baca surat Al-Qadar sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan seterusnya. Kemudian setelah membaca Al-Qadar, maka ada doa yang terakhir, sunnah yang keempat ini adalah membaca doa dengan mengangkat tangannya. Allahumma ghfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Kemudian setelah kita selesai melakukan sunnah-sunnah tadi, maka kita masuk ke dalam masjid. Kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah wudu dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.